Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Zev Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyber Speech, beliau mengatakan bahwa pada saat ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain, jika perkembangan dunia informasi dan komunikasi tidak dibingkai dengan nilai agama, hanya akan melahirkan kerusuhan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Kekhawatiran tersebut kini terbukti. Kita perhatikan penyebaran berita hoax menjelang pemilu semakin merajalela. Beragam cacian makian semakin berkembang di dunia maya yang mengakibatkan banyak orang yang hatinya terluka, lalu menumbuhkan dendam di dalam dada hingga menimbulkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena penggunaan alat komunikasi yang tidak berlandaskan nilai agama. Lalu, bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, etika komunikasi di era global menurut Al-Quran. Itulah yang akan menjadi judul syarahan kami pada kesempatan kali ini, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum akibat ketidaktahuanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul halaman 240 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Walid bin Utbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran, in ja'akum fasikum binaba'il fatabayyanu, jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir juz 3 halaman 123 menjelaskan, fatabayyanu ay fatusbitu min sahhatil khabari, maka telitilah olehmu dari kebenaran suatu berita. Ayat tersebut merupakan landasan dalam bermedia sosial, perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab, serta pentingnya meminta klarifikasi terhadap kebenaran suatu berita, terutama terhadap berita yang tak tahu dari mana sumber dan fakta kebenarannya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ankanu minallah wal ajalatu minasyaiton, kehati-hatian itu datangnya dari Allah, sedangkan yang tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadirin, mengapa kita harus bertabayun terhadap suatu berita? Yakni agar kita tidak menyesal di kemudian hari terhadap apa yang kita komunikasikan. Untuk itu, mari kita cerdas dalam menanggapi berita, jujur dalam berkata, bijak dalam bersosial media untuk menuju Indonesia sejahtera. Hadirin rahimakumullah, sebuah survei yang dilakukan oleh Telematika Indonesia pada awal tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara serius yang sedang menghadapi masalah terhadap penyebaran berita hoax melalui media sosial, dan hampir 40% isi sosial media tersebut ialah berita palsu. Memang benar hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan
mutlak, melainkan kebebasan ini harus kita batasi dengan kewajiban untuk menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian hadirin, kebebasan dalam hal ini ialah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk menghindari penyebaran berita hoax ini haruslah dimulai dalam diri kita sendiri untuk selalu berkata yang benar dalam berkomunikasi, sebagaimana yang telah Allah pertegas dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka, dalam sebuah karyanya Tafsirul Azhar, beliau mengatakan bahwa di antara hidup karena iman dan takwa ialah apabila berkata maka pilihlah perkataan yang tepat, karena di dalam perkataan yang tepat mengandung perkataan yang benar. Jangan berbelit-belit dalam menyampaikan suatu berita, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa innahu ma'al birra fil jannah." Maka berlaku jujurlah kamu, karena perlakuan jujur dan kebaikan berada di dalam syurga.
Hadirin, selanjutnya dalam ayat 71 Imam Jalaluddin Asyuyuti Asy-Syafi'i dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalain mereka menjelaskan nalu ghayatil matlubah, mereka akan mendapatkan apa yang mereka dambakan. Jelas bahwasanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan bagi hamba-hambanya yang selalu berkata jujur dalam berkomunikasi. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam berkomunikasi harus dilandasi dengan nilai-nilai agama agar terwujud kebaikan dan kemaslahatan untuk kita bersama. Berkomunikasi dengan arif, bijak dan santun adalah wujud budi pekerti, sehingga apa yang kita sampaikan akan terkenang kebaikannya sepanjang masa, sebagaimana syair berikut ini. Cantik-cantik berdandang, semolek indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Semanis cincin di jari, terhias permata intan, Santun berkomunikasi terkenang sepanjang zaman. Menangkap ikan memakai pukat, bukan ditebar, ikan didapatkan. Waspadalah terhadap berita yang didapat, teliti dahulu sebelum disebarkan. Mantap! Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.